warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Suara Muhammadiyah. Kita di sini ada program baru nih. Siapa yang tahu ini adalah Pediamu, Ensiklopedia Suara Muhammadiyah. Hari ini kita kedatangan tamu Pak Isngadi. Beliau ini adalah Direktur Pusdalitbang. Boleh diceritakan sedikit gak sih Pak, Suara Muhammadiyah ini sekarang bergeraknya kan gak cuma di penerbitan. Nah sekarang ini dia bergeraknya di mana aja sih? Kok sekarang ada lagi nih yang namanya Pusdalitbang. Apa sih Pusdalitbang sendiri? Ya, Pusdalitbang singkatannya Pusat Data Penelitian dan Pengembangan. Betul. Jadi di sini karena kita sudah berumur agak lama, sejak tahun 1915, maka banyak data-data yang dulu dikumpulkan para leluhur itu, kemudian yang kita baca ulang. Kita baca ulang, coba kita telaah konteksnya seperti apa sehingga ada pemikiran. Jadi kan rangkaian pemikiran Muhammadiyah itu dari tahun semula berdiri tahun 12 sampai sekarang itu kan sebetulnya rangkaian, tidak bisa diputus-putus. Jadi Muhammadiyah yang sekarang ini adalah rangkaian dari Muhammadiyah yang tahun 11-12. Maka kita adakan divisi Pusat Data dan Litbang itu untuk mengkaji itu. Biar kalau ada orang bertanya, ini sebetulnya konteksnya seperti apa toh? Nah, kita bisa mencarikan dokumennya, kita lihat, dan dari situ kita juga bisa tahu sebetulnya sedikit tahu permasalahan Muhammadiyah seperti apa. Karena suara Muhammadiyah itu kan suaranya Muhammadiyah. Betul. Jadi sebetulnya apa yang disuarakan Muhammadiyah itu adalah masalah yang dihadapi Muhammadiyah pada konteks pada zamannya masing-masing. Seperti itu, Dek. Jadi orang kalau ke Pusdalitbang sendiri bisa belajar dong Pak, histori dari Muhammadiyah sendiri, histori dari suara Muhammadiyahnya juga. Ya, begitu juga bisa. Dan Seperti kita itu. memang menyediakan untuk itu, untuk lebih kenal Muhammadiyah lewat suara Muhammadiyah. Kita masih belum banyak, Dek, ya, baru suara Muhammadiyah dan beberapa buku-buku yang lain. Jadi nanti kalau memang ada, mungkin kita bisa melengkapi sumbernya, ataukah ya sekedar pelengkap aja lagi yang kita sajikan, tidak satu-satunya sumber dari sini. Nah sekarang ini lagi masa pandemi ya Pak ya, semuanya serba sulit. Kita sekarang juga lagi pakai masker nih, jauh-jauhan juga nih sama Bapak nih. Bapak sendiri gimana nih kabarnya di pandemi saat ini? Berpengaruh nggak sih Pak sama Bapak sendiri? Pekerjaan, mungkin kehidupan sosial? Ya berpengaruh, ya pasti berpengaruh ya, Dek, ya. Karena jujur aja sejak pandemi awal itu saya sudah nggak ke masjid. Karena nyoba ke masjid ternyata prokesnya juga ala kadarnya, ya daripada kena masalah saya tarik diri lah. Itu satu masalah. Masalah yang lain kita juga menjadi ya kurang akrab dengan tetangga samping kanan kiri, karena ya kumpul-kumpul kita kurangi, pengajian sudah jarang, semuanya online. Untuk secara kedekatan memang berpengaruh. Ya, tetapi ada sisi baiknya juga lah, karena kita jarang keluar-keluar, kita bisa banyak baca, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri lah kalau orang tua seperti itu. Bahkan kita bisa lebih banyak waktu sebetulnya, nggak terganggu harus kemana-kemana, nggak harus keluar kota, ya kita bisa baca, kita lebih tahu diri kita sendiri dan masalah kita sendiri, seperti itu, Dek. Yang kemarin sebelumnya dunia sudah digital, sekarang makin digital lagi ya Pak ya? Ya. Lebih mudah lagi untuk mencari tahu informasi-informasi, dan orang-orang pun punya keingintahuan yang jauh lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Begitu juga benar, tetapi juga karena semua serba digital, banyak orang iseng, banyak orang nganggur, sehingga kabar-kabar yang nggak benar juga semakin membanjir. Nah iya Pak. Nah ini juga sebenarnya berkaitan dengan topik kita sekarang nih Pak. Jadi topik kita sekarang itu agama yang dapat mempermudah hidup. Menurut Bapak mempermudah hidup di sini itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya apakah mempermudah hidup, kan karena agama itu kan diturunkan Tuhan itu tidak di ruang hampa. Agama itu diturunkan oleh Allah itu untuk menjadi guidance kepada umatnya yang serba susah. Kalau kita ngecek, kita ngomong Islam aja lah yang dekat ya, yang kita pahami bersama. Kalau kita cek pada tahun 571 itu, ketika kelahiran Nabi Muhammad sampai kemudian Nabi dijadikan Nabi, itu kan strata sosial dan struktur sosial masyarakat Arab seperti itu. Banyak penindasan, kemudian hidup menjadi nggak nyaman saat itu. Maka ada agama Islam
yang memberikan rule jelas, maka hidup menjadi nyaman, menjadi jelas. Ada hak-hak orang miskin, ada kewajiban orang kaya, ada hak orang kaya, semua diatur. Kemudian semuanya ada guidance-nya. Nah, permasalahannya kemudian agama itu berkembang. Iya. Nah, kemudian maka di Muhammadiyah itu kemudian memperkenalkan agama bagi Muhammadiyah itu adalah itu tadi, mempermudah kehidupan orang. Karena kalau kita kontak 571 kita kontakkan 1912 ya Dek ya. Iya. Kita baca tahun 1912 itu agama Islam di tanah Jawa itu kan sudah, kita nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu, karena sudah jauh ya, jauh dari tanah Mekah, jauh juga untuk waktunya, sehingga terjadi modifikasi. Orang menjadi banyak yang kurang paham apakah ini ajaran agama ataukah ini sebetulnya tidak terkait agama, tetapi diagama-agamakan. Nah, itu yang kemudian Kiai Dahlan mendirikan perkumpulan Muhammadiyah itu, untuk membedakan dan untuk memperjelas ulang. Sebenarnya dakwah Muhammadiyah sederhana, memperjelas ulang mana yang agama, mana yang tidak agama, mana yang tambahan, mana yang pengurangan dari agama. Jadi biar orang tidak terbelenggu oleh agama. Iya. Itu aja kontak pada Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah seperti itu, Dek. Mungkin bisa diberikan contohnya Bapak di kehidupan yang mungkin lebih contoh yang kegiatan-kegiatan orang yang mungkin, atau orang merasa wah ini tuh wajib yang harus aku lakukan, tapi sebenarnya itu hanya tambahan saja. Nah, kalau yang kita buka dokumen Suara Muhammadiyah tahun 1915 Dek ya, yang SM nomor 2 itu terbitnya kalau nggak salah bulan Zulqa'dah 1334 Hijriah itu, atau 1915 itu Kiai Sujak yang menulis. Itu Kiai Sujak memperkenalkan agama itu mudah. Kalau di judul tulisan Kiai Sujak kemudian mengangkat tema yang khas Jogja, itu tentang sedekah atau wilujengan. Kalau di tulisan itu sedekah utawi wilujengan. Wilujengan itu kalau bahasa sekarang ini selamatan. Kalau bahasa ya selamatan itu ya seperti itulah konteksnya. Kenapa Kiai Sujak menulis itu? Kalau kita baca dokumen pelengkapnya, dokumen sejarah sosiologi saat itu, kan banyak ritual-ritual yang dilaksanakan orang Islam yang menjadi berat. Salah satu yang dikemukakan Kiai Dahlan itu, Kiai Sujak itu adalah kalau ada orang meninggal, itu kita nggak tahu, Kiai Sujak nggak menyebut itu tradisi dari mana. Orang-orang Islam itu merasa wajib pada hari meninggalnya itu ahli warisnya harus sedekah. Hari ketiga harus sedekah, hari ketujuh harus sedekah. Seperti 100 hari, iya. 1000 hari. Dan bentuk sedekahnya bermacam-macam. Ada yang sekedar memberikan makan ke tetangga, ada yang juga mengadakan pesta besar-besaran. Iya betul. Dan itu memberatkan. Tidak hanya situ, Kiai Sujak juga menyinggung juga tidak hanya kematian, tetapi khitanan. Khitanan yang sebetulnya proses biasa saja. Khitannya paling kalau ke dokter cuma berapa. Tetapi masyarakat Jawa pada saat itu merasa wajib merayakan khitan itu dengan menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau menyembelih sapi, dan mengundang sanak tetangga untuk merayakan itu. Demikian juga di pernikahan. Kiai Sujak juga menyebut pernikahan itu sekedar akad, ya sekedar mengundang sanak tetangga, mengumumkan saya sudah menikah dengan ini, disaksikan tetangga, sudah selesai. Tetapi orang Jawa menambah-nambah itu, bahkan mungkin orang Melayu ya, mengadakan pesta, mengundang tetangga yang banyak, resepsi mewah di gedung-gedung megah, dan itu banyak biayanya maksud saya, sehingga itu menjadikan beban dan jadi ketakutan orang untuk melakukan itu semuanya. Nah, betul. Maka Kiai Sujak menyatakan di tulisan itu menyebut kita perlu memisahkan mana yang wajib, mana yang itu sunnah. Mana yang itu cuma anjuran, mana itu perintah, dan mana itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Seperti walimahan ya, Kijak menyebut walimahan pernikahan itu perintahnya cuma sekedar rayakan pernikahanmu dengan
dengan mengundang tetangga. Ya celimen lah, cukup lah, sekedar sederhana saja. Tetapi orang Jawa dulu dan sekarang juga itu kan perlu merayakan yang besar. Mengundang sampai tetangga lintas desa. Kadang sampai ribuan orang juga. Ribuan orang mengundang hiburan dan lain-lain itu. Sehingga menjadi berat. Orang menjadi takut nikah. Orang menjadi takut menghitankan anaknya. Dan itu kan ternyata konteks tahun 15 saya terulang udah sekarang kan. Nah, banyak kan anak-anak muda sekarang yang waduh nikah turunnya kan ini banyak sekali. Betul. Padahal ngapain juga. Kalau Kiai Suja menyebut uang yang kalian buat untuk pesta pernikahan itu apa tidak lebih baik dibuat modal kalian untuk hidup ke depannya. Karena hidup kalian masih panjang. Kalian untuk keluarga baru. Uang yang kalian buat pesta untuk pernikahan itu apa tidak lebih baik untuk bekal kalian menapai keluarga baru itu. Itu catatan Kiai Suja saat tahun 1915. Tetapi ya itu tadi, maka Kiai Suja menyebut sebetulnya pesta pernikahan itu tidak wajib. Yang wajib itu akad nikahnya. Kan itu deh ya, yang penting udah sah sudah ya, Bapak sah, sebenarnya sudah selesai kan gitu. Tidak wajib sebenarnya resepsi dan lain sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya banyak orang, tidak sedikit gitu Pak, itu bilang atau menyebutkan bahwa Islam itu terlalu banyak aturan, terlalu rumit Islam itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini haram, ini tidak boleh. Itu sebenarnya bagaimana? Rumitnya bagaimana? Padahal di sini sudah jelas sebenarnya bahwa Islam itu membuat hidup kita sebenarnya lebih mudah, lebih simpel. Apa sebenarnya membuat orang itu jadi stigmanya Islam itu rumit? Itu nafsu sebetulnya. Jadi kalau kita baca di dokumen-dokumen SM tahun 15 sampai 21 itu banyak diungkap juga itu. Itu sebetulnya nafsu untuk biar terlihat lebih alim. Jadi sebutnya seperti lebih ngalim. Jadi kita kemudian berusaha mematut-matut diri. Kemudian dan mematut-matut dirinya itu tidak pada tempatnya. Jadi misalnya biar terlihat lebih islami, kita memaksakan diri memakai baju jubah. Kita memaksakan diri memakai gamis yang besar, memakai wangi-wangian. Kita mematut diri dengan pakaian-pakaian yang sebetulnya itu menjadi rumit dan itu sih nggak dianjurkan juga. Karena pakaian itu kan pakailah biasa saja kan gitu. Maka pada salah satu tanya jawab itu redaksi SM juga menyebut itu. Pakaian itu ya sekedarnya, pakai saja, nggak ada itu yang harus seperti ini, tidak boleh seperti itu kan gitu. Kalau dulu pada tahun penjajahan itu kan seperti celana misalnya. Ada tren anak-anak muda pada tahun 20-an itu ada tren baru untuk memakai celana. Nah ini mungkin sekarang kelihatannya lucu ya. Banyak anak-anak muda yang memakai celana, memakai baju, memakai jas biar kelihatan ganteng kayak orang Eropa. Maka banyak orang Islam saat itu yang mengkritik budaya itu. Itu namanya budaya Kemlondo. Menyamai kaum yang Kemlondo itu biar kayak dianggap Belanda. Kemudian bikinlah mereka itu mengkutiplah hadis para anti Kemlondo itu adalah menyerupai kaum kafir. Akhirnya menjadi ruwet lagi karena berbekal hadis yang melarang kita menyerupai kaum kafir, maka orang-orang Islam yang ingin terlihat alim itu kemudian membuat hukum-hukum baru. Melaranglah orang memakai celana, melaranglah orang memakai jas, melaranglah orang memakai dasi dan lain-lain. Dianggap itu menyerupai Belanda. Nah, kemudian dijawablah oleh Muhammadiyah saat itu adalah urusan dunia. Itu adalah urusan yang tidak wajib. Yang wajib itu menutup aurat, tidak seperti harus memakai baju seperti apa dan dilarang baju seperti apa. Terserah kamu mau pakai pakaian Londo atau pakai pakaian Cina atau pakai pakaian Majusi, terserah. Yang penting menutup aurat. Kamu menutup aurat. Sebenarnya wajibnya hanya yang penting menutup aurat saja. Perkara
perkara mode dan potongan, Nah, itu iya. terserah. Kalau Sebenarnya- anak muda pengen gaul pakai celana jeans Oh iya. yang gaul berubah-ubah, banget. nah, Iya. asal untuk sah-sah saja, nggak usah itu dilarang-larang, nggak usah juga tidak agamis, seperti itu deh. Nah gitu teman-teman ya. Jadi tuh nggak apa-apa sebenarnya ngikutin model baju sekarang, fashion sekarang itu nggak masalah ya Bapak ya. Iya. Yang penting tuh menutup aurat itu sudah cukup. Betul. Nah tadi tuh Bapak juga menjelaskan dan menyebutkan beberapa buku, beberapa artikel Suara Muhammadiyah. Nah di sini kalian itu bisa baca banyak banget buku-buku Suara Muhammadiyah di tahun-tahun 1915 mungkin. Jadi sejarah-sejarah Suara Muhammadiyah itu kalian bisa baca di sini semuanya. Jadi waduh, tapi nih ya Pak ya, saya ada yang menarik juga. Tadi Bapak menyebutkan salah satu artikel Suara Muhammadiyah dari Haji Sujak tentang sedekah Dan wilujengan. dan wilujengan, betul. Lalu bagaimana dengan orang yang ekonominya di bawah? Bagaimana cara mereka tetap mendapatkan pahala, faedah dari sedekah itu sendiri? Kan mereka tidak mempunyai harta berlebih untuk sedekah. Lalu untuk mereka bisa, wah saya juga pengen nih pahala untuk sedekah. Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, maka di artikel Kiai Hijak itu disebut juga, ini tulisan saya ini tidak saya tujukan kepada orang kaya. Kalau orangnya sudah cukup, sudah turah istilahnya, Tuh. itu terserah dia mau bikin perayaan seperti apapun, terserah mau memberikan selamatan kepada kerabatnya yang meninggal, mau sampai 100 hari, 1000 hari, menyembelih apapun, terserah. Itu urusan masing-masing. Tetapi untuk orang yang pas-pasan, kalau dalam bahasa dulu sekeng, hanya cukup untuk hidup saat ini, itu tidak usah dilakukan karena itu tidak wajib. Sedekah itu tidak harus seperti itu. Sedekah itu secukupnya, bisa dengan wujud apapun juga, asalkan itu tidak memberatkan diri sendiri. Itu namanya sedekah, itu kan tidak wajib kan gitu. Kalau Kiai Hijak menyebut sedekah itu tidak harus berwujud harta benda. Meskipun Kiai Hijak juga menanamkan sedekah itu kalau kita punya, kita harus bersedekah, tidak harus di hari-hari tertentu, setiap hari juga boleh dan dianjurkan. Tetapi kalau kita tidak punya harta untuk sedekah, kata Kiai Hijak, kita bisa berbuat baik. Kalau Kiai Hijak menyebutnya itu mulai dari senyum kita, itu sudah sedekah. Kemudian kita menyingkirkan batu dari jalan, itu juga sedekah. Kita mau membersihkan selokan yang mampet, itu juga sedekah. Jadi sedekah itu bisa dengan uang bagi yang punya uang, dengan tenaga bagi yang punya tenaga, ataupun bersikap baik kepada tetangga, itu juga sedekah. Berarti hitungan sedekah itu sebenarnya tidak dari berapa banyak harta yang diberikan, betul Bapak? Iya. Jadi saya juga membaca di artikelnya tersebut bahwa kalau kita memberikan nasi atau beras kepada orang yang malah tidak mampu dan memang membutuhkan, itu malah sebenarnya berlipat-lipat jadinya. Kalau itu juga disebut juga sedekah yang utama di tanah Arab itu air, memberi minum kepada orang yang kehausan. Kalau Kiai Hijak juga demikian, karena di tanah Arab itu mencari air itu susah, maka sedekah yang utama itu adalah memberi air. Nah, tetapi kemudian kalau sedekah dipaksakan secara umum kepada seluruh masyarakat, itu menjadi sedekah yang kritik Kiai Hijak itu, sedekah yang kurang tepat sasaran. Jadi kalau kita pakai waliman itu kan mengundang semua orang makan-makan enak, kan semua kan umum. Kemudian juga waktu kita selamatan itu, selamatan kelahiran, kematian, ataupun selamatan yang lain, Kiai Hijak, itu kan semua orang bisa menikmatinya itu. Sebetulnya ada loh tetangga kalian tuh yang nggak membutuhkan sedekahmu itu. Iya betul. Dia orang sudah kaya, kita kasih makan nasi, sudah kita antar nasinya atau kita undang, kemudian pulangnya kita kasih nasi, padahal di rumah istrinya sudah masak. Iya. Dia sudah nyembelih kambing saat itu. Kita cuma sekedar nasi telur, kan malah sia-sia. Maka Hijak juga menyebutkan juga sedekah itu juga perlu prioritas, harus tepat sasaran kan seperti itu. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya, benar. Jadi
Memang benar bahwa agama khususnya Islam itu mempermudah hidup kita. Iya. Lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Tidak perlu memusingkan atau merumitkan hal-hal yang sebenarnya tidak wajib. Kalian tetap bisa mengikuti fashion zaman sekarang, itu masih tetap bisa. Bisa banget pakai semua mode dari desainer manapun, tetap bisa. Yang penting menutup aurat. Iya. Sedekah pun kalian nggak perlu harus punya harta berlipat-lipat. Itu tidak perlu, yang penting senyum saja, sesederhana senyum saja itu sudah jadi sedekah. Kalau kita punya uang, kita punya lebih harta, ya harus baik. sedekah. Betul. Gitu. Nah itu jangan lupa juga ya. Dan aku juga mau ngingetin lagi kalau kalian tetap bisa baca-baca histori dari Suara Muhammadiyah dan perjuangan-perjuangan Muhammadiyah itu di Pusdalitbang Suara Muhammadiyah. Bapak, saya mau nanya lagi nih Pak. Slogan Suara Muhammadiyah zaman dulu itu saya ada membaca meneguhkan dan mencerahkan. Apakah mencerahkan di sini juga berarti Muhammadiyah khususnya itu juga ingin mempermudah hidup masyarakat? Mencerahkan seperti apa? Itu kan peneguhan dan pencerahan itu ada 2 dimensi deh. Yang pertama kita ngomong peneguhan ya. Peneguhan itu adalah kita memperkenalkan Islam. Ada hal-hal yang harus dilaksanakan. Itu namanya peneguhan. Kemudian itu juga terkait dengan yang tadi kita bahas tentang mana yang harus kita laksanakan dan mana yang tidak perlu dilaksanakan dan mana yang boleh kita laksanakan. Itu peneguhan. Jadi pertama itu konsep dasar kita tahu yang wajib, yang sunnah dan yang mubah, makruh dan yang haram. Kan itu peneguhan. Kalau kita sudah bisa melihat 5 hal itu, maka sudah teguh sebetulnya. Sedangkan pencerahan itu adalah kita supaya memperkaya hasanah-hasanah keislaman kita. Karena kita nggak hanya satu sumber, maka kita harus melihat dari kacamata yang lain. Iya. Nah, kalau di dalam langkah 12-nya Mas Mansur itu disebut dengan memperluas faham agama. Berarti pencerahan itu memperluas faham keagamaan kita supaya kita menjadi lebih terbuka, kita menjadi lebih toleran, kita juga bisa memilih dan memilah ada loh pemikiran lain, ada loh pemikiran baru yang mungkin lebih tepat dan lebih kuat yang harus kita laksanakan. Jadi kita kalau di Muhammadiyah itu, di Suara Muhammadiyah, mengajinya itu tidak hanya monolitik, tetapi harus juga dari sisi yang lain, dari banyak sumber yang lain, supaya kita menjadi kaya, kita menjadi tercerahkan oleh pemikiran yang lain. Seperti itu, Dek. Itulah mengapa Suara Muhammadiyah jadinya mempunyai slogan meneguhkan dan mencerahkan. Iya, karena itu sebetulnya misinya Muhammadiyah sejak zaman dulu, yaitu peneguhan dan pencerahan. Peneguhan itu yang tadi itu, pencerahan itu adalah yang kita selalu menambah dan menimba ilmu baru sehingga kita tidak jumud, tidak mandek, kita tidak lagi menjadi orang gumunan. Iya. Misalnya kita gumun kan gini, karena sekarang ini banyak dalam tanda petik ya, hal-hal baru yang membuat anak-anak itu takjub. Ini toh Islam yang sebenarnya itu, ini toh. Padahal kalau kita memperkaya banyak perspektif, kita nggak akan terheran-heran lagi sebetulnya. Kita menjadi lebih santai dalam beragama. Betul. Kita nggak lagi menjadi mutlak halal haram aja kita tahu sebetulnya. Seperti misalnya, saya contohkan ya, kalau ke Mas Mansur itu tahun 30-an sudah bicara itu tentang ada hadis tentang keharaman binatang yang bertaring dan berkuku, misalnya. Kemudian itu sebetulnya kita nggak usah terkejut-kejut ketika ada yang kemudian ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, karena sebetulnya hadis itu bisa dimaknai dengan berbagai macam perspektif. Orang-orang ulama pada masa dulu sudah mempunyai pikiran juga tentang itu. Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Malik menghalalkan. Jadi ya sudah banyak perdebatan dan kita nggak usah kemudian harus ini enggak dan lain-lain. Jadi kita lebih, kalau paham keagamaan kita itu luas, wawasan kita luas, pencerahan kita banyak, kita tidak menjadi orang gumunan dan kemudian tidak bisa menerima perbedaan. Itu sebetulnya.
Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang jadi tahu sebenarnya slogan awal banget Suara Muhammadiyah itu meneguhkan dan mencerahkan itu apa. Ternyata banyak banget dan dalam banget artinya dari meneguhkan dan mencerahkan. Dari sini kita jadi tahu banyak banget tentang Suara Muhammadiyah, dan saya juga terima kasih sekali sama Pak Isngadi yang sudah datang. Kalian bisa banget buat datang di Pusdalitbang SM atau Suara Muhammadiyah, tepatnya di Geraha Suara Muhammadiyah, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 107. Aku tunggu ya di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen buat teman-teman. Dan kalau kalian punya ide topik-topik apa aja yang pengen aku bicarain di sini, kalian pengen tahu banyak tentang Suara Muhammadiyah, apa aja sih yang Kak, ini aku pengen ini. Nah, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Oke, aku tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.